Nah, dipersilakan kepada Bapak dari kepolisian untuk memberikan materi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Kiki Supriyadi, Aibda. Pangkat saya Aibda. Satuan saya itu dari fungsi Lantas Polresta Bandung. Kebetulan awalnya saya itu flashback dulu ke belakang. Saya histori pendidikan saya awalnya dari SMK juga. SMK juga, dulu itu saya jurusannya jurusan listrik. Nah, setelah itu daftar polisi, udah masuk polisi, baru kuliah ngambil S1, jurusannya FISIP. Memang semuanya nggak nyambung, dari STM ke polisi, dari polisi langsung masuk ke pemerintahan dan politik. Tapi ya kita jalani saja seperti ini apa adanya. Nah, pertama-tama saya permintaan maaf dulu dari Pak Kanit dan Pak Kasat karena ada kegiatan yang lain, sehingga saya mewakili untuk SMK Mahaputra ini untuk mengisi tentang materi etika berlalu lintas. Etika berlalu lintas. Di sini etika berlalu lintas. Mungkin kita langsung ke materi ya. Oke, ini boleh dibuka biar ada suaranya kurang keras. Oh, nggak nyampe. Ya. Baik. Baik. Untuk pengenalan diri sudah, mari kita langsung saja ke materi supaya lebih ini. Yang pertama, apa sih etika lalu lintas itu? Kita urai dulu. Etika itu apa sih? Etika adalah artinya atau sama dengan lah. Etika sama dengan sopan santun. Sopan santun. Sedangkan untuk lalu lintas adalah gerak benda, orang atau hewan dari satu tempat ke tempat lain secara kontinu. Itu namanya lalu lintas. Jadi kalau kita satukan etika berlalu lintas, di sini bisa mengandung bahwa kita dalam berlalu lintas itu harus ada sopan santun atau tata krama. Tata krama. Artinya tata krama seperti apa? Karena di lalu lintas itu ada aturan-aturan yang dinamakan dengan peraturan lalu lintas. Kita masuk ke jalan itu udah langsung terikat sama aturan tersebut. Di jalan itu tidak hanya jalan aspal, beton, terus yang lainnya pengguna jalan lainnya tidak, tetapi di situ ada aturan atau peraturan yang mengikat kita untuk disiplin supaya terjadinya atau terwujudnya atau tujuan dari kepolisian yaitu tentang keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Seperti itu. Nah, kita lihat dari slide sini itu ada aturannya. Etika atau tertib berlalu lintas itu ada aturannya. Kenapa yang ngebut-ngebut, kenapa yang ugal-ugalan itu sering diberhentikan sama Pak Polisi, sering ditilang sama Pak Polisi, karena itu ada dasar hukumnya. Di situ tercatat bahwa dari pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 itu dikatakan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur. Seperti itu. Sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Nah, ini dispesifikan lagi dengan pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Apa itu LLAJ? Lalu lintas angkutan jalan. Nah, itu undang-undangnya semua yang ngatur tentang lalu lintas itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Nah, apa bunyi dari pasal 2106 itu? Yaitu setiap pengguna jalan atau pengguna jalan lainnya, baik pejalan dan yang lainnya, itu harus berperilaku secara wajar. Artinya wajar apa? Tidak ugal-ugalan, tidak melanggar aturan, dan wajib dan tidak membahayakan orang lain. Seperti itu. Oleh sebab itu, oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang ini zamannya zaman atau serba digital. Sedikit kejadian di jalan raya itu banyak disorot atau langsung viral. Oleh sebab itu kita dari kepolisian selalu mengimbau, selalu mensosialisasikan tentang etika berlalu lintas. Gimana caranya supaya lalu lintas atau pada khususnya di Kabupaten Bandung itu terjadi atau terwujud Kamsel Tipcar Lantas atau keamanan, keselamatan, kelancaran, ketertiban lalu lintas. Nah, kenapa harus dipupuk dari masa usia dini? Kita punya program, ada dari Polres atau dari kepolisian itu ada yang namanya PSA, Polisi Sahabat Anak. Itu kita tanamkan dari mulai TK. Ada Police Go to School. Itu kita tanamkan dari tingkat SD, SMP, sama SMA. Ada juga Police Go to Campus. Kita memberikan wawasan, sharing dengan yang yang dianggap sudah dewasa, yaitu mahasiswa-mahasiswa. Tujuannya apa? Yaitu untuk meminimalisir tentang kecelakaan dan untuk mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas tersebut. Nah, tapi kadang-kadang realita di jalan itu atau realnya di jalan itu atau di lapangan itu berbeda dengan teori. Artinya begini, banyak sekali kepentingan pengguna jalan yang bisa berbenturan dengan aturan. Contohnya, kalau sedang ditilang atau pengendara tersebut kena tilang, yang namanya manusia atau yang namanya pelanggar itu pasti sekuat tenaga dia pengen keluar dari jeratan hukum, berbagai alasan. Nah, oleh sebab itu, kalau seandainya nanti ada yang melanggar atau di jalan raya itu kena diberhentikan sama petugas, silakan dengan pede atau percaya diri, silakan. Kalau melakukan pelanggaran, akui pelanggarannya. Gak usah mencari alasan pembenaran. Contoh, salah satu pelanggar atau pengendara motor itu tidak memakai helm. Pas diberhentikan sama Pak Polisi, Pak, saya ini pelajar. Pak, saya ini belum punya KTP. Otomatis kalau belum punya KTP, otomatis saya itu nggak punya SIM. Tapi bunyi undang-undang mengatakan bahwa kalau seandainya berkendara itu wajib memiliki SIM. Setiap pengendara itu wajib memiliki SIM. Oleh sebab itu, kalau para petugas di lapangan, kepolisian khususnya, itu tidak akan mentolilir karena kami ini dibekali atau dipayungi sama undang-undang. Seperti itu. Kita hanya melaksanakan undang-undang. Seperti itu. Lanjut. Di sini ada pengutamaan petugas. Pasalnya pasal 106. Nah, nanti kita akan bahas keutamaan kendaraan di jalan raya. Nah, ini pengutamaan petugas. Itu salah satunya mempercepat atau memperlambat arus lalu lintas sesuai dengan kondisi real di lapangan. Salah satu contoh, kalau terjadi kemacetan panjang di satu sisi jalan atau di jalur jalan yang lain,
sedangkan di jalur yang berlawanan tidak ada kemacetan, maka kita akan urai yang panjang dulu. Nah, di situ udah mulai memainkan diskresi kepolisian untuk melancarkan arus lalu lintas tersebut. Oleh sebab itu, di sini ada pengutamaan petugas dan di sini juga ada kewajiban pengemudi. Kewajiban pengemudi itu diaturnya di pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, kewajiban pengemudi seperti apa? Itu seperti harus melengkapi kendaraannya, harus melengkapi pengemudinya, kendaraannya harus layak jalan, seperti itu. Itu harus taat sama peraturan, berkendaralah yang wajar, tidak over driving atau over grading, seperti itu. Itu adalah kewajiban dari pengemudi. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan kendaraan yang diprioritas di jalan. Kita lanjut di sini pasalnya 134. Ini banyak sekali di lapangan. Sekarang lagi ramai atau lagi sering kita lihat di jalanan. Situasinya seperti ini. Ada ambulan yang dikawal oleh motor. Sekarang lagi ramai. Ambulan dikawal dari motor. Kita lihat menurut undang-undang atau menurut aturan seperti apa. Nah, di sini dikatakan pada pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di sini ada urut-urutannya prioritas atau pengguna jalan. Yang diutamakan apa saja, dari mulai pertama yang lebih diutamakan dari apapun, yaitu yang pertama itu adalah kendaraan pemadam kebakaran. Kenapa pemadam kebakaran harus diutamakan dan lebih diutamakan? Karena kalau lihat dari resiko urgensinya atau kedaruratannya, kalau seandainya kendaraan pemadam kebakaran tersebut terlambat datang ke lokasi, maka yang kebakaran itu akan habis. Itu dari kedaruratannya atau urgensinya. Yang kedua, ada ambulan yang mengangkut orang sakit atau membawa orang sakit. Beda ambulan yang membawa orang sakit dengan ambulan yang membawa orang yang meninggal dunia. Harus bisa dibedakan. Itu undang-undang yang berbicara. Oh, ambulan yang membawa orang sakit itu urgensinya lebih diutamakan. Kenapa? Tadi resikonya kalau pemadam itu kebakarannya akan habis kalau terlambat ke lokasinya. Nah, sekarang kalau ambulan yang membawa orang sakit itu terlambat dibawa ke medis atau ke rumah sakit, maka si orang tersebut cenderung kemungkinan sakitnya itu akan lebih parah atau nggak bisa sampai meninggal dunia karena di perjalanannya lambat. Nah, yang selanjutnya itu ambulan yang membawa orang sakit. Nah, sekarang realita di lapangan seperti ini. Ambulan yang membawa orang meninggal dunia dikawal sama motor. Motornya motor sipil atau masyarakat atau pengguna jalan lainnya. Sekarang ada perhimpunan pengawal ambulan. Ini akan berbenturan dengan pasal 134. Karena apa? Ambulan itu sudah memiliki prioritas tersendiri di undang-undang. Setelah pemadam kebakaran, baru ambulan yang membawa orang sakit. Nah, kenapa dikawal lagi sama kendaraan atau pengguna jalan yang lainnya yang tidak ada di undang-undangnya? Oleh sebab itu, yang dikhawatirkan itu dampak dari pengawalan tersebut yang dilakukan oleh organisasi atau organisasi tentang pengawalan ambulan tersebut, dampaknya yang nanti akan menimbulkan gangguan tentang lalu lintas. Contoh,
Ada ambulan dikawal sama kendaraan biasa. Nah, otomatis pengguna jalan yang lainnya itu akan memanfaatkan pengawalan tersebut sehingga akan terjadi gangguan lalu lintas. Seperti itu. Yang selanjutnya kendaraan tentang kecelakaan lalu lintas. Itu dari urgensinya juga kelihatan. Dari urgensinya bahwa kalau terjadi kecelakaan, di sini biasanya kepolisian dalam hal ini fungsi laka lantas itu harus cepat datang ke TKP, karena kalau seandainya telat maka TKP ini atau status quo dari tempat kejadian perkara ini akan hilang. Apakah bercak darahnya atau titik tumbuknya itu akan hilang. Makanya kita ada yang dinamakan dengan quick response di kepolisian itu. Secepat mungkin harus nyampe ke TKP karena untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, mana korban dan mana yang kurang menguntungkan posisinya, seperti itu. Yang selanjutnya ada iring-iringan pengantar jenazah. Nah, iring-iringan tersebut sebetulnya bukan ambulannya yang dikawal, tetapi ambulannya di depan. Ambulannya di depan, sedangkan pengiringnya di belakang. Nah, fenomena sekarang itu malah terbalik. Ambulannya yang dikawal, pengiringnya itu di depan ambulan. Oleh sebab itu, ini udah agak melenceng dari undang-undangnya, seperti itu. Di sini dikatakan iring-iringan jenazah, ambulan yang membawa jenazah. Nah, sekarang kejadiannya ambulan yang dikawal sama iring-iringannya, seperti itu. Maka kita udah berkoordinasi sama Dinkes dan yang lainnya bahwa ambulan silahkan. Kalau ada yang mau mengawal atau apa, nggak boleh dikawal ambulan, karena ambulan tersebut udah mempunyai posisi di undang-undang tersebut. Posisinya setelah pemadam kebakaran untuk ambulan yang membawa orang sakit, dan selanjutnya di bawahnya itu ambulan yang membawa orang meninggal dunia itu ada di urutan selanjutnya. Lanjut. Nah, di sini ini secara garis besar saja, kalau seandainya di lalu lintas tersebut, inputnya itu adalah kita memberikan wawasan kepada masyarakat. Nanti outputnya, hasilnya apakah terjadi laka lantas tersebut menurun atau berkurang, seperti itu. Nah, sedangkan di lalu lintas tersebut ada yang dinamakan dengan pelanggaran lalu lintas, dan ada yang dinamakan dengan kelalaian lalu lintas. Kalau sudah masuk ke kelalaian lalu lintas, nah itu sudah masuk ke pidana, bukan lagi tindak pidana ringan. Kalau pelanggaran itu paling dendanya atau sanksinya itu berupa tilang. Tilang, setelah itu menghadiri sidang di pengadilan, setelah sidang vonis hakim baru bayar denda atau kurungan. Tetapi kalau seandainya sudah masuk ke kelalaian lalu lintas, itu sudah masuk pidana, itu harus ada proses-proses penyidikan dan penyelidikan. Artinya jika terjadi kecelakaan lalu lintas antara motor dengan motor, itu petugas tidak hanya langsung menilang atau apa, tidak ada tilang, tetapi langsung olah TKP, mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan keterangan saksi. Selanjutnya diadakanlah penyidikan, digambarlah kejadiannya seperti apa. Terus ada yang memberatkan atau ada yang meringankan. Artinya gini, mana posisi kendaraan, posisinya yang menguntungkan. Artinya kalau seandainya korban kecelakaan akan berbeda dengan posisinya dengan yang posisinya yang tidak diuntungkan. Artinya gini, ada tersangka dan ada korban laka lantas. Cara garis besarnya gitu. Yang selanjutnya dalam laka lantas tersebut
ada yang dinamakan dengan proses penyidikan. Penyidikan setelah P21 dari pihak kepolisian, nanti berkasnya diantarkan ke pengadilan. Setelah dari pengadilan melalui proses sidang dan yang lain-lainnya sehingga vonis, maka dijatuhkan dendanya berapa dan hukuman kurungannya berapa, seperti itu. Nah, sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas kita di lapangan biasanya hanya memberikan BAP singkat berupa tilang bahwa pelanggar pengguna jalan tersebut melanggar lalu lintas berupa apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas, seperti itu. Atau apil itu bisa terdiri dari beberapa macam. Contoh, apil itu lampu merah itu bisa dikatakan dengan apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas, apil. Yang selanjutnya termasuk peluit petugas kepolisian, itu apil juga. Lampu senter yang dipegang sama petugas kepolisian itu disebut apil juga, alat pemberi isyarat lalu lintas. Nah, itu hanya dikenakan sanksi tilang. Oleh sebab itu nanti adik-adik kalau sudah menginjak dewasa terus memiliki SIM, adik-adik nanti cermati, pahami tentang lalu lintas. Nah, kecelakaan lalu lintas tersebut, kenapa dari pemerintah, dari kepolisian sangat konsen sekali terhadap kecelakaan lalu lintas? Karena menurut data PBB bahwa kecelakaan lalu lintas adalah mesin pembunuh nomor 1. Seperti itu. Karena mungkin di sini kita lagi berbicara seperti gini, tetapi mungkin di daerah lain sedang ada kejadian laka lantas. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini contoh pelanggaran lalu lintas. Apakah helmnya tidak standar, terus boncengnya 3. Ingat adik-adik bahwa kecelakaan lalu lintas diawali dengan adanya pelanggaran lalu lintas. Nah, kalau kita melanggar lalu lintas terus terjadi kecelakaan, maka posisi kita bisa disebut tidak menguntungkan karena kita sudah melanggar, terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau sudah terjadi kecelakaan lalu lintas, dampaknya seperti apa? Yang pertama, dampaknya itu kecelakaan lalu lintas itu bisa merugikan orang lain. Contoh, kalau ada menabrak orang lain, otomatis orang lain mengalami kerugian, baik materi, fisik, dan lain-lain. Yang kedua, timbul pertanyaan, apakah kecelakaan lalu lintas bisa mengakibatkan atau gangguan ekonomi keluarga? Contoh, kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, kalau pengobatannya hanya sekali saja, itu udah selesai, apa-apa. Tapi kalau seandainya akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan harus berobat setiap seminggu sekali sampai tahunan, maka ekonomi keluarga yang tadinya buat beli beras, bahan pokok atau yang lainnya, itu akan beralih menjadi ke pengobatan akibat dari laka lantas. Maka apakah laka lantas itu bisa menyebabkan ekonomi terganggu? Bisa. Jawabannya seperti itu. Nah, terus saya ingin membahas tentang kelalaian. Kelalaian itu ada 2. Kelalaian itu ada 2. Yang pertama itu kelalaian atau kecelakaan yang disengaja. Yang kedua, kecelakaan atau kelalaian yang tidak disengaja. Artinya kelalaian atau kecelakaan yang disengaja, salah satu contohnya kalau kita sudah tahu itu lampu merah, aturannya kalau lampu merah itu harus berhenti. Tetapi kita dengan sadar dan dengan sengaja kita melabrak lampu merah.
pada saat di tengah-tengah terjadi kecelakaan. Nah, itu kecelakaan yang disengaja. Contohnya, yang kedua contohnya pada saat kita akan melaksanakan kegiatan lalu lintas atau pada saat kita akan berkendara kendaraan, kita mabuk-mabukan dulu, kita minum dulu, sehingga pada saat berkendara kesadarannya terganggu. Padahal kita udah tahu, kita sadar, kita sengaja akan berkendara, tetapi kita minum-minum atau mabuk-mabukan dulu. Nah, pada saat berkendara terjadi laka lantas, maka itu bisa disebut dengan kecelakaan yang disengaja. Yang selanjutnya adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Itu seperti contoh jatuh atau terpet dengan keadaan sadar atau posisi kita atau pengemudinya itu normal, tetapi terjadi kecelakaan, itu kecelakaan yang tidak sengaja. Nah, di sini ada beberapa faktor kecelakaan lalu lintas. Harus diingat supaya kita nanti pada saat berlalu lintas, adik-adik atau pada saat berkendara, adik-adik harus hati-hati. Yang pertama itu faktor pengemudi. Kita cek dulu pengemudinya. Kita harus sadar dulu, kita itu lagi sakit atau enggak. Terus fungsi tubuh kita itu sehat enggak. Pikiran kita itu terganggu atau tidak. Itu dari fungsi atau dari pengemudi. Jadi penyebab belaka itu ada 4. 1 pengemudi, 2 kendaraan, yang ketiga itu faktor lingkungan atau jalan, yang keempat adalah faktor cuaca. Faktor cuaca. Yang selanjutnya adalah faktor kendaraan. Nah, yang sering, salah satu contoh penyebab laka dari faktor pengemudi, yaitu yang pertama biasanya ngantuk. Pada saat kita di jalan tol ataupun kita pada saat berkendara kendaraan sepeda motor, kita ngantuk tetapi kita memaksakan supaya pengen cepat nyampe. Pada saat berkendara terjadilah laka lantas. Nah, itu bisa disebut dengan penyebab laka lantas, yaitu faktor pengemudinya yang ngantuk. Nah, yang selanjutnya faktor kendaraan. Faktor kendaraan ini bisa disebabkan dengan banyak hal. Bisa bannya tidak layak, bisa remnya tidak layak, bisa aliran listriknya yang tidak layak atau ada kerusakan, atau bisa juga kendaraan tersebut disebutkan tidak layak karena sudah tua. Karena banyak kemungkinan untuk mesinnya yang error atau yang lainnya seperti itu. Salah satu contohnya kejadian di Subang atau tanjakan MN yang remnya blong. Pengemudinya sehat. Terus jalannya bagus, cuacanya bagus, tetapi faktor kendaraannya yang tidak layak pakai sehingga remnya blong. Sebab itu menjadi penyebab laka lantas. Disebabkan oleh apa? Kendaraannya yang tidak layak pakai. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa jalan, bisa lingkungannya lain, contohnya gangguan lain. Contoh, kita lagi jalan di jalan raya. Pada saat kita berjalan, ada hewan melintas. Nah, hewan melintas karena mendadak sehingga kita tidak bisa mengerem dan terjadi laka lantas. Itu faktor lingkungan. Oleh sebab itu di pasal 106 dikatakan bahwa kita pada saat berkendara harus mengendarakan kendaraannya dengan secara wajar dan normal. Itu harus fokus, kendaraan kecepatannya harus standar di bawah 60.
kalau di jalan arteri atau di jalan primer atau yang lainnya. Sedangkan kalau di jalan tol itu ada undang-undang tersendiri, batas minimalnya 60, batas maksimalnya 80. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah faktor cuaca. Faktor cuaca. Faktor cuaca di sini untuk penyebab laka lantasnya biasanya kabut atau hujan. Kabut atau hujan. Kalau kita ke pegunungan biasanya jarak pandang itu maksimal itu kalau ada kabut itu sekitar 2 meter. 2 meter. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Makanya kita menyimpulkan bahwa cuaca itu bisa menyebabkan laka lantas. Selain kabut juga kita hujan. Kalau hujannya lebat, pandangannya terbatas, mendingan kita berhenti dulu lah, nunggu hujan reda. Nunggu hujan reda atau kasih lampu hazard pelan-pelan jalannya. Seperti itu. Lanjut. Nah ini nanti adik-adik pada saat berlalu lintas ini sering kejadian. Kalau seandainya ada laka lantas kita tidak peduli. Tetapi di undang-undang dikatakan bahwa kalau seandainya terjadi laka lantas, kita itu pertama ini harus menolong. Setelah menolong, memberikan tahu petugas. Setelah itu, tapi ingat jangan sampai mengganggu atau mengubah status quo TKP. Karena itu nanti untuk bahan penyidikan dan penyelidikan. Seperti itu. Di sini jangan panik dan emosi. Kadang-kadang kita lihat di medsos, serempet dikit saja mobilnya atau motornya itu sampai adu pukul, berdebat dan yang lain. Padahal kalau pikirannya jernih, ngobrol secara baik-baik, mana yang korbannya, mana yang tidaknya, itu ngobrol dan diselesaikan dengan baik-baik, itu lebih bagus. Yang kedua, bersikap tenang dan waspada. Artinya di sini tenang ya udah pasti tenang gitu. Tetapi kalau waspada, Pak gimana waspada? Waspada itu gini, kalau terjadi laka lantas satu jebret. Nah, kadang-kadang yang di belakangnya itu kecepatan tinggi itu tidak fokus kejadian yang di depannya. Oleh sebab itu kita hendak menolong, malah kita yang ditolong. Jangan sampai seperti itu, karena kendaraan yang di belakangnya itu pasti nggak akan kurang fokus terhadap kejadian yang di depannya. Yang selanjutnya jangan melarikan diri. Kalau melarikan diri itu pasti ketemu sama petugas, karena ada itu pasti ketahuan. Jangan dulu pernah dari Polresta Bandung itu ada tersangka orang Ketapang nggak usah melarikan diri sampai ke Banten. Tetapi karena ada historinya baik dari jejak digitalnya atau yang lainnya itu pasti ketemu, sehingga diketemukanlah dia bersembunyi di Anyer di Banten dan dibawa ke sini untuk pertanggungjawaban perbuatannya seperti itu. Lanjut. Nah, ini adik-adik harus mengerti juga untuk dokumentasi laka lantas. Nah, fotonya seperti itu. Ini bukan untuk menakuti, tetapi harus berpikir dan waspada ke depannya. Lanjut. Lanjut. Nah, pasal 106. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor yang wajib menggunakan helm. Seperti itu. Kenapa helm? Saya pernah bikin video untuk kontes ke Mabes Polri. Yang lainnya se-Indonesia. Alhamdulillah kita hanya bikin video simple, hanya helm, melon sama palu. Kita masukkan melon ke palu, kita pukul helmnya, ternyata melonnya itu utuh. Nah, sedangkan pas setelah dibuka, kita pukul sama palu, melonnya ternyata hancur. Nah, diibaratkan melon itu adalah kepala, dilindungi sama helm. Kalau terjadi laka lantas ke aspal, ini pasti kepalanya itu terlindungi. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini biasanya cabai-cabean ini. Cabai-cabean.
Masa SMA itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kayak ini. Satu motor bonceng 5, bonceng 4, bonceng 3 gitu kan. Nah, sebetulnya yang bagus itu eh, pengendara dan dibonceng satu. Nah, kalau lihat dari fenomena mudik, motor itu bisa berubah fungsi menjadi mobil pick up. Dus kanan, dus kiri, dus atas, di depannya lagi ayam jago dan yang lainnya. Mudiklah ke Tasik atau kemana gitu kan ya. Nah, itu fenomenanya. Tetapi ya kita pasti ada kebijakan. Tetapi kalau seandainya udah melanggar undang-undang ya kita tidak bisa apa-apa. Kita harus menjalankan dan melaksanakan undang-undang seperti itu. Lanjut, penggunaan lampu utama. Penggunaan lampu utama pada siang hari. Nah, kadang-kadang bagi yang awam itu, lah kenapa lampu senakan udah terang sama matahari? Ternyata menurut riset atau pelatihan atau penelitian bahwa kalau sepeda motor itu memakai lampu utama di siang hari itu untuk kecelakaannya itu sangat minim. Karena si pengendara yang berlawanan arah itu melihat, oh itu ada motor nih karena ada lampunya. Beda dengan kalau kendaraan motor itu tidak memakai lampu. Kadang-kadang kita tidak lihat motornya seperti itu. Tapi sekarang malah kebalik. Malam hari pun kalau cabai-cabayan itu nggak pakai lampu ya biasanya. Plat nomornya dihilangkan seperti itu. Seharusnya emang itu contoh yang tidak baik. Bukan untuk mempersulit atau apa-apa, tetapi lampu itu sebagai alat isyarat lalu lintas. Kalau kita berlawanan, kita melihat itu nggak pakai lampu, kita cenderung di depan itu nggak ada kendaraan, seperti itu. Maka pada saat kita akan nyalip, maka terjadilah kecelakaan karena ketidaktahuan, karena tidak ada isyarat lalu lintasnya, seperti itu. Lanjut, sabuk pengaman itu sudah pasti ada aturan yang mengaturnya, pasal 106 ayat 6. Nah, Undang-Undang Lalu Lintas tentang Jalan. Lanjut. Nah, ini menarik sekali. Ini jalur atau jalan. Kadang-kadang adik-adik ini mungkin ada yang sudah tahu, ada yang tidak tahu tentang marka jalan yang ada di jalan raya. Yang warna putih itu. Yang warna putih itu namanya marka jalan. Marka jalan itu ada yang putus dan ada yang tidak terputus tapi berdampingan dengan yang terputus-putus. Nah, itu harus mengerti. Nah, nanti ini marka jalan tersebut akan menentukan, kalau terjadi laka lantas akan menentukan siapa yang salah, siapa yang korban laka lantasnya. Seperti itu. Mana yang melanggar, mana yang tidak melanggar, itu akan kelihatan dari marka jalan tersebut. Kalau seandainya ada garis putus-putus, nah pada saat menyalip, terus di sana ada kendaraan terjadi kecelakaan, tetap yang menyalip itu yang kurang beruntung posisinya. Karena apa? Karena ini hak pengendara yang lain. Yang dari yang berlawanan itu. Kalau yang berlawanan arah itu yang menyalip, terus merintangi jalur kita, maka kendaraan yang berlawanan arah lah yang kurang menguntungkan atau disebut yang bersalah. Seperti itu. Kita tidak bisa menyebutkan salah atau tidak, karena itu yang menentukan adalah hakim. Kamu salah karena ini pemberatan seperti ini, itu ada hakim. Tetapi kita hanya diduga posisinya tidak menguntungkan, itu untuk yang bersalah. Diduga menguntungkan, itu untuk korban laka lantas, seperti itu. Nah, ada yang tidak terputus itu tidak boleh menyalip. Itu harus mengikuti, karena apa? Rawan laka lantas kalau menyalip, seperti itu. Lanjut lagi.
marka melintang, garis utuh, marka melintang, garis putus-putus. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan, nah, cross atau di perempatan ada yang namanya dengan JOS, zona aman sekolah. Terus ada di kita itu di lampu merah atau traffic light itu ada sekat khusus untuk motor, kendaraan motor roda 2 di depan gitu kan, roda 4 di belakang. Nah, si marka jalan tersebut itu kalau seandainya kita pada saat di jalan raya itu tidak boleh diinjak, aturannya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di lapangan, pengendara kita itu nggak tahu SDM-nya kurang atau gimana, tetapi untuk motor juga malah dipakai untuk kendaraan roda 4, malah kebalik-kebalik gitu. Makanya dari sini perlunya tentang wawasan lalu lintas dan edukasi terhadap masyarakat atau pengguna jalan lainnya. Lanjut. Nah, adik-adik nanti kalau lihat di sini untuk warna mungkin ada beberapa warna untuk lalu lintas, ada 3, kuning, merah, hijau. Sedangkan untuk warna kuning itu adalah untuk peringatan warna kuning itu. Warna kuning untuk peringatan, warna merah itu untuk larangan. Nah, larangan. Perboden dan yang lainnya, stop, dilarang parkir, dilarang U-turn dan lain-lain, itu adalah warna merah. Sedangkan amar atau perintah, lampu perintah itu warnanya biru. Batas akhir kecepatan, jadi Anda harus memperlambat kendaraannya. Seperti itu. Lampu petunjuk itu biasanya warna hijau. Bandung 50 km arah kanan, nah itu pasti warna hijau, itu petunjuk. Rumah sakit 2 meter lagi, nah atau arah rest area gitu kan, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ada yang namanya istilah-istilah yang berkaitan dengan kelalu lintasan. Salah satunya traffic light, alat pemberi isyarat lalu lintas atau apil. Nah, seperti itu. U-turn itu kalau bahasa soreangnya itu muter balik U-turn namanya itu. Atau rumble strip kalau bahasa Ciwidey-nya biasanya bilang polisi tidurnya. Masa polisi tidur di tengah jalan? Nah, nanti adik-adik kalau sudah tahu kayak gini, nama dari polisi tidur polisi tidur itu yang lebih kerennya itu ada rumble strip. Nah, nanti kalau ketemu sama mahasiswa Mahaputra ditanya ini apa nih, bukan ini atau ini polisi tidur, wah berarti enggak memperhatikan. Jadi namanya bukan polisi tidur lagi, tetapi rumble strip gitu ya. Ada yang namakan kalau di jalan raya itu yang kecil-kecil, di jalan tol itu disebut dengan speed trap. Deg-deg. Nah, itu namanya speed trap. Sedangkan yang agak gede gitu kan untuk memperlambat kendaraan itu dinamakan dengan rumble strip. Kalau bahasa Indonesianya pita penggaduh. Nah, pita penggaduh. JOS, nah zona selamat sekolah. Nah, speed trap ada tuh, alat pembatas kecepatan, seperti itu. Lanjut, nah kita dari kepolisian itu ada moto pengemudi sadar, sabar, sopan, awas, waspada dan lain-lain. Karena apa? Kita nantinya begini, kalau laka lantas atau lalu lintas kita berjalan dengan sesuai tujuan, Kamsel Tibcar Lantas atau keamanan, keselamatan, kelancaran, ketertiban lalu lintas sudah terwujud, maka dari segi ekonomi, dari segi sadar hukum, dari segi apapun itu akan menghemat waktu. Contoh kalau terjadi kemacetan, lalu lintasnya macet, stuck, maka yang pertama bensin makin banyak keluar, waktu pasti telat. Itu banyak sekali kerugiannya. Oleh sebab itu, ada nanti kami harapkan sebagai pelopor keselamatan lalu lintas, artinya ada sekarang kelas 1 SMA atau SMK
nanti ada sudah 5 tahun, 10 tahun ke depan, nanti sebagai pengguna jalan raya, ada mengerti, paham, oh ini pita Penggadung itu sebutnya Rambal Strip, oh JOS itu zona selamat sekolah, itu udah mengerti, udah paham. Maka ada itu kalau terjadi laka lantas, oh begini sanksinya, begini akibatnya, dampaknya seperti ini. Kalau ada yang melanggar lalu lintas, oh sanksinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi bisa mempertimbangkan. Kalau yang namanya SMK itu atau siswa SMK atau SMA atau sederajat itu biasanya dalam tahap pencarian jati diri atau peralihan dari anak-anak ke dewasa. Biasanya agak riskan gitu kan. Yang pertama biasanya ingin dikenal sama lingkungan. Nah, proses dari pendewasaan tersebut yang biasanya menimbulkan kalau ini mah pengen dikenal lah, pengen oh ini saya gitu kan, seperti itu. Makanya kalau pakai kendaraan biasanya jarang pakai helm. Karena apa? Kalau pakai helm katanya Pak, muka saya nggak kelihatan gantengnya gitu kan. Atau kalau pakai helm Pak, aduh rambut saya udah digolok Pak, baik-baik, pakai helm kusut lagi, seperti itu. Itu untuk siswa. Atau kalau siswinya biasanya Pak, aduh udah dikrimbat nih Pak, kalau pakai helm itu banyak nantinya banyak debu atau apa gitu kan. Kalau pakai helm itu kecantikan saya akan luntur Pak, seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Gak usah gitu, daripada nanti rambutnya kena aspal kan nanti habis, seperti itu. Nah, nanti kalau seandainya jatuh nggak pakai helm, kegantengannya itu luntur sama aspal, seperti itu. Mendingan nanti kalau udah berkendara buka helmnya, nanti digolep lagi lah, pakai sisir lagi, terus pakai blush on lagi kalau perempuan. Kalau cowoknya ya mungkin cuci muka lagi, rapikan lagi baru masuk kelas atau kemana, seperti itu. Intinya keselamatan pada saat berkendara itu lebih penting daripada kalau sudah terjadi kecelakaan, masuk rumah sakit dan yang lainnya, itu sudah tidak ada harapan lagi, seperti itu. Baik demikian paparan singkat dari kami Satlantas Polresta Bandung. Mungkin lanjut atau gimana? Baik, adik-adik, mungkin ada himbauan dari Satlantas Polresta Bandung. Yang kami harapkan bantu kami untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, kelancaran, ketertiban dalam berlalu lintas. Mungkin adik-adik sekarang baru menginjak kelas 1 SMK, nanti kalau sudah lulus menjadi pengguna jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.